hadapanku.
zaman kolonial. Cacing-cacing menyuburkan pohonan, tapi hutan demi hutan lenyap sudah. Dengus gergaji kiranya bikin beragam hewan mengungsi ke dalam buku catatan biologi. Aku jadilah kanak-kanak yang dibaca sambil tiduran. Setahun ku jelajahi hutan ini, sepi belaka tanpa penghuni. Ku bangun rumah dekat sungai agar lebih mudah kendali matahari, dan aku tenang memandang bulan. Sesekali lewat angin aku meniupkan tembang-tembang cinta, hingga aku tidur. Dan ketika bangun, sudah ku dapatkan mekar mawarku. Induk
Ada suara hutan menjerit dari sebuah tusuk gigi di hadapanku. Tanah berumput, keong lumpur yang mati, melayangkan kenanganku akan berbagai suku yang tempur disantap nafsu hitam zaman kolonial. Cerita kanak-kanak yang dibaca sambil tiduran.
lapangku. Tanah berumput, keong lumpur yang mati. Melayangkan kenanganku akan berbagai suku yang tumpul disantap nafsu hitam zaman kolonial.
Cincin menyuburkan pohonan, tapi hutan demi hutan lenyap sudah. terus gergaji kiranya bikin beragam
Tusuk Gigi, Sony Farid Maulana. Ada suara hutan menjerit dari sebuah tusuk gigi di hadapanku. Tanah berumput keong lumpur yang mati. Melayangkan kenanganku akan berbagai suku yang tumpur di sentuh nafsu hitam. Zaman kolonial. Cacing-cacing menyuburkan pohonan, tapi hutan demi hutan lenyap sudah dengus gergaji. Kiranya bikin berakam hewan mengungsi ke dalam buku catatan biologi atau ke dalam buku cerita kanak-kanak yang dibaca sambil tiduran. Pesan kakek Felix K. Nesi. Datanglah di musim penghujan, Immanuel, sebelum ibu membakar almanak dan ayah mengerami kalor padang hijau, berembun sapi tambun menari. Menyalakan mimpi bagi laki-laki yang mencintai malam. Orang-orang bercerita tentang pesta dansa malam Natal.
atau apapun yang tidak diajarkan di sekolah.
dunia.
bisa ku harap lagi bulan di akhir musim ini, ataupun matahari siap tenggelam. Dan ketika aku kembali di musim yang lain, ku dapatkan hutan itu telah ramai menjadi kota, dan di antara dataran yang dibelah sungai telah terbangun jembatan. Aku tak lupa rumahku, tapi di Tapi pun, apa perasaan hari ini? Sama, kami deg-degan juga. Baik, sebelum pengumuman pemenang, siapa nanti yang akan melaju ke nasional dan memboyong piala serta hadiahnya, ada beberapa catatan yang akan kami sampaikan. Ini enggak mewakili ya, saya mewakili diri saya sendiri. Ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan. Yang paling utama ini terkait dengan penafsiran puisi, karena memang bidang saya ada di situ. Yang pertama, melihat nada puisi itu penting, dan ini bisa dilihat dengan cara membacanya, membaca puisi yang akan kita musikalisasi. Membaca itu bukan hanya sekedar kita mengeja kata tiap kata, tetapi memang sungguh-sungguh membacanya, berulang-ulang mungkin, dan membahasnya dalam obrolan bersama dengan tim. Nada puisi itu nanti akan bisa menunjukkan kepada kita rasa atau perasaan apa yang ingin ditampilkan dari puisi. Dan ini nanti akan mewarnai komposisi yang tepat untuk diungkapkan dalam musikalisasi puisi. Jadi kita akan tahu puisi ini puisi gembira, sedih, atau marah, atau kecewa, menyesal, dan sebagainya akan nampak di sana. Kemudian yang kedua, dalam penulisan puisi, puisi itu kan mutlak isinya adalah huruf-huruf yang membentuk kata, kalimat, kemudian bait. Penempatan kata maupun bait dalam puisi bagi seorang penyair itu punya makna. Maka kita bisa menandai kalau satu kalimat itu pasti ditandai awalnya dengan huruf besar. Kemudian ada juga pemisahan di tiap baitnya, ada jeda yang kita bisa tampilkan ketika kita musikalisasi. Jadi kesalahan pemenggalan, ada jeda atau pemanjangan, ini nanti akan mengubah makna yang sebenarnya ingin ditampilkan oleh puisi itu. Kita mesti cermati sungguh. Ketika membaca kita akan ketahuan, ini masih satu kalimat atau satu bait, itu akan ketahuan dan kita bisa menentukan jeda atau pemanjangan saat melakukannya itu di situ. Kemudian yang ketiga, ini catatan saya yang terakhir, 2 Mas. Penambahan atau pengurangan kata
itu tentu tidak dibolehkan dalam musikalisasi puisi, karena yang mau kita tampilkan itu adalah puisi. Penambahan atau pengurangan kata ini akan mengurangi atau menambah maknanya, dan artinya itu akan mengubah makna puisi. Jadi nanti coba dilihat kembali dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman, apakah ada kata yang ditambah atau yang dikurangi di situ. Itu catatan dari saya. Silakan berikutnya, Mas Yuda. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Ya, saya bersyukur hari ini bisa ada di sini. Terima kasih kepada pihak panitia yang telah mengundang saya dan kami bertiga untuk menjadi dewan juri, melihat penampilan yang sangat luar biasa dari teman-teman semuanya. Boleh tepuk tangan semuanya. Iya. Ya, saya percaya semuanya pasti sudah mempersiapkan ini, penampilan hari ini dengan sangat maksimal, dengan upaya yang sebaik mungkin bisa dilakukan, dan itu ditunjukkan oleh teman-teman semua hari ini. Tapi ada beberapa catatan yang mungkin bisa saya sampaikan dan bisa saya sarankan untuk teman-teman ya. Yang pertama dari segi perform ketika di panggung, teman-teman ketika menyajikan sebuah komposisi musik, sebuah aransemen, ini kan puisi yang kemudian dimusikalisasikan, ada pesan yang mau disampaikan, dan PR-nya adalah pesan itu nyampe enggak kepada audiensnya, itu yang paling penting ya. Dan itu sebetulnya bisa dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai macam elemen-elemen musik yang teman-teman sajikan, seperti misalnya tempo, hati-hati dalam bermain musik, temponya stabil ya. Kemudian yang sering lupa dari para pemain adalah dinamika, bahwa ketika kita bermain musik di panggung, tidak hanya semua itu flat begitu saja. Dinamika itu mendukung seorang performer untuk menyampaikan pesannya kepada audiens. Terus juga dalam sebuah pertunjukan yang sifatnya grup seperti ini dan ada vokalis, vokalis itu punya kekuatan yang cukup besar untuk menampilkan yang baik begitu ya. Jadi peran dari seorang vokalis, kualitas suara yang bagus, kejernihan suara dari vokalisnya itu memiliki peranan yang sangat penting saya rasa. Jadi untuk vokalis-vokalisnya terus belajar untuk latihan vokal ya. Dan selebihnya nanti mungkin akan ditambahkan juga oleh Mas Chandra terkait dengan komposisi musik dan juga aransemen penyajiannya. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman bisa ada di panggung ini, teman-teman sudah menjadi juara ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Keren. Apa ya? Aku sebenarnya tidak menyiapkan catatan apapun, Mbak. Nggak kayak Mbak Yuli sama Mas Afrizal. Iya. Ya, aku cuma mau ngasih selamat buat semuanya. Kalian keren-keren banget. Aku waktu seusia kalian masih minta duit ke nyokap, masih minta duit ke bokap gitu. Masih bikin lagu juga, lagu yang ngaco banget, masih aransemen juga ngaco banget. Banget. Kalian keren lah. Udah, itu satu. Terus yang kedua, kenapa lu ketawa lu? Yang kedua, bener kata Mbak Yuli, aku cuma nambahin aja ya, semua udah disikat sama Mbak Yuli sama Mas Afrizal. Bener kata Mbak Yuli, ketika baca itu kan kita nggak tahu ya si penulis puisinya siapa gitu, karena kita juga nggak bisa ngedatengin dia, wawancara dia, Pak, maksudnya apa ya? Gitu kan kita nggak bisa kayak gitu. Iya kalau misalkan masih hidup, kalau udah misalnya meninggal gimana? Tapi kita punya kekuatan yang namanya pikiran, guys. Kita punya kekuatan yang namanya tafsir, makanya kenapa tafsir. Dan setiap tafsir orang beda-beda. Namun. Setiap kata itu punya rasanya sendiri. Setiap kata itu punya sense-nya sendiri. Kata sayang misalkan.
Misalkan, jangan dia mau gara-gara ini. Misalkan kata sayang. Ketika aku sayang sama kamu tapi diomonginnya atau diucapkannya dengan aku sayang sama kamu. Beda dengan aku sayang sama kamu. Akan beda tuh. Nah itu kekuatan tafsir tuh rasanya. Dan tambahinnya Mas Afrizal. Ya, kita punya timbre. Di musik kita punya timbre ya Mas ya. Kita punya warna. Kita punya warna, mau hangat, mau dingin, mau seru, mau menyenangkan. Biasanya dibagi ke dalam dua gitu, ada hangat, ada dingin. Milih tonasi, milih alat musik dimainkan, milih bunyi, milih nada itu rasanya harus cukup bijak. Apalagi ketika menyangkut puisi, puisinya orang lain yang bikin lagi. Jadi mungkin ini bukan juga mumpung dapat kesempatan megang mic gitu ya. Bisa masukan juga buat kantor bahasa Provinsi Lampung kalau misalkan ini ya. Kan mau juga kan mungkin kalau misalkan kantor bahasa bikin workshop kalian ikutan mau kan? Tuh, mau Mas. Bu, bisa Bu. Mumpung megang mic harus diomongin gitu. Masih gitu, pokoknya itulah. Tadi kita bertiga sempat ludah-ludahan buat milih siapa yang satu, yang kedua. Sempat jambak-jambakan juga, Mbak Yuli jambak aku gitu. Iya enggak ya, sorry. Pokoknya siapapun yang ya udah keren banget. Ini pilihannya bukan berdasarkan suka atau tidak suka, bagus atau tidak bagus. Yang paling penting yang benar tadi Mbak Yuli bilang, karena ini mau bagaimanapun adalah puisi, musikalisasi puisi, jadi si tafsir atas puisi tersebut yang jadi utamanya. Gitu paling, masih semangat? Keren, santai. Terima kasih banyak semuanya. Gimana teman-teman, deg-degan? Sudah siap jadi juara? Bentar, siapa nih yang siap jadi juara? Angkat tangan. Ini, mau diulang nih ya? Oke. Muspus 24. Wah, luar biasa banget semangatnya. Udah siap banget nih jadi juara, Kak. Bangga. Oke, Ya benar banget nih Kak Andre. Mungkin langsung saja nih Kak Andre. Atau kita istirahat dulu? Atau Habis kita maghrib kali ya? pulang dulu ya Kak Andre? Aduh, Langsung aku sekarang deg-degan. banget nih Kak. Aku minggir aja deh Kak Yu. Oke, mungkin langsung saja ya Kak Andre. Siap nih ya. Kalau masih berisik gak dibaca ini. Berdasarkan keputusan Dewan Juri, telah menetapkan pemenang Festival Musikalisasi Puisi tingkat SMA sederajat seprovinsi Lampung tahun 2024. Siapa tuh? Dari juara 1 ke juara 5 dulu Kak. Mau juara berapa dulu nih? 5, wis. Rendah hati ya teman-teman, ini luar biasa. Siapa nih kira-kira yang bakal jadi juara 5 pada kesempatan kali ini Kak Andre? Deng 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 deng. Deng 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 deng. Pemenang 5 Dengan nilai 457. kami ucapkan selamat kepada penampil nomor urut 3 dari SMA Saverius Bandar Lampung. Kepada perwakilan kami mohon silakan maju ke atas panggung untuk pengambilan piala dan hadiah. Selanjutnya yang akan menemani SMA Saverius nih Kak. Gak kuat. Jadi jajaran pemenang pada Festival Musikalisasi Puisi kali ini. Benar. Siapakah? Pemenang 4. Kami ucapkan selamat. Pemenang 4 dengan jumlah nilai 462. Kami ucapkan selamat kepada penampil nomor urut 6 dari SMA 14 Bandar Lampung.
Gila sih ini responnya ini pasti bangga. Betul banget Kak Andre. Mungkin sekali lagi untuk perwakilan dari pemenang bisa naik ke atas panggung. Kira-kira selanjutnya yang akan menempati pemenang 3 siapa nih Kak Andre? Siapa ya Kak Yu? Siapa ya? Siapa nih kira-kira Kak Yu? Siapa nih yang siap jadi juara 3? Siapa yang siap juara 3? Siapnya jadi juara 1 Kak. Iya, pada bener mereka ini ya. Gak apa-apa Kak Yu, kita langsung bacain sekarang ya. Aku kasihan sama ekspresi teman-teman nih kayak. Ya udah duduk-duduk di bawah tuh Kak. Iya, aduh. Udah nungguin banget nih. Udah nungguin banget nih. Siap loncat ini mereka ini. Iya, kayaknya kita tinggal pulang dulu sih Kak. Iya. Ayo Kak Yu, langsung aja ya, kasihan mereka. Kita ucapkan selamat kepada pemenang 3 dengan jumlah nilai 484. Kami ucapkan selamat kepada penampil nomor urut 9 dari SMA 5 Bandar Lampung. Selanjutnya nih Kak Andre, yang akan mewakili Provinsi Lampung. Iya ya, 2 ya Kak Yu? Iya betul banget nih Kak Andre. Aduh. Kira-kira siapa nih yang siap bertanding di nasional nih Kak Andre? Aku siap. Jangan kan gak ikutan. Gak bisa. Ikutan. Aduh. Riuh gemuruh di belakang nih Kak Yu. Kira-kira siapa nih yang bakal mewakili Provinsi Lampung? Siapa ya? Coba. Sebelah kiri mana suaranya? Sebelah kanan mana suaranya? Muspus 24. Ulangi sekali lagi. Muspus 24. Gue ya. Oke, aduh. Terus siapa nih yang bakal jadi pemenang 2 nih Kak? Siapa nih? Kami ucapkan selamat kepada pemenang 2 dengan jumlah nilai 489. Siapa Kak Andre? Siapa ya Kak Yu? Kami ucapkan selamat kepada penampil nomor urut 7 dari SMA Al Kautsar Bandar Lampung. Terakhir Kak Andre. Pulang Kak Kayu. Jangan dong. Ini aduh. Kira-kira siapa nih Kak Andre yang bakal jadi pemenang 1 dan mewakili Lampung di ajang nasional? Siapa nih Kak Yu? Ini emang pada rendah hati atau gimana nih Kak Yu? Enggak tenang. Udah menang. Belum tenang. Kita umumin Kak. Nanti ya. Sekali lagi, Muspus 24. Ya gak jadi diumumin Kak, gak semangat soalnya gak jadi Lagi diumumin. terakhir Gak semangat baru diumumin ya, oke? Muspus 24. Diumumin tadi Kak, diumumin. Jadi ya. Pemenang 1 Festival Musikalisasi Puisi tingkat SMA sederajat seprovinsi Lampung tahun 2024 dengan jumlah nilai 492. Kami ucapkan selamat kepada Nomor urut berapa Kak Andri? Aku lihat dulu yang cerian di mana, baru nanti. Selamat kepada penampil nomor urut 10 dari SMA 2 Bandar Lampung. Kami ucapkan selamat kepada seluruh Kita beri pemenang tepuk Festival tangan Musikalisasi Puisi tingkat SMA sederajat seprovinsi Lampung. Baik. Kami mengundang seluruh perwakilan dari pemenang untuk bisa naik ke atas panggung. Sekali lagi, kami mengundang seluruh perwakilan dari pemenang Benar. untuk bisa naik ke atas panggung menyerahkan hadiah. Kami ucapkan sekali lagi kepada perwakilan SMA Saverius Bandar Lampung, SMA Negeri 14 Bandar Lampung,
SMA Negeri 5 Bandar Lampung, SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Mana nih Kak Andri, kayaknya pemenangnya nggak mau dapat hadiah nih Kak Andri. Kita tunggu dulu, masih seneng. Seneng banget ya Kak Andri tentunya, apalagi Kita yang mewakili tunggu aja. Provinsi Lampung di ajang nasional. Tapi teman-teman yang lain yang nggak dapat nomor hari ini, jangan patah semangat. Jangan berkecil hati, Bener. karena udah keren Teman-teman banget itu kan tuh Kak. keren loh. Kalau disuruh milih ya, pasti Dewan Juri ini pasti pusing ya. Udah, tenang, tenang. Kalian luar biasa. Oke, mungkin sekali lagi kami mengundang kepada seluruh perwakilan Ya. pemenang untuk bisa naik ke atas panggung karena akan diadakan penyerahan hadiah. Kak Benar Andri. sekali Kayu. Mari kita panggil pemenang 5, 4, 3, 2, dan 1 untuk naik ke atas panggung. Terima kasih. Pemenang 5, SMA Saverius Bandar Lampung. Pemenang 4, SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Pemenang 3, SMA 5 Bandar Lampung. Pemenang 2, SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Dan pemenang 1, SMA 2 Bandar Lampung. Kami mohon kesediaannya kepada Ibu Ketua Panitia, Ibu Resti Putri Andriati, untuk dapat menyerahkan piala dan sertifikat kepada pemenang 5. Selanjutnya, kami memanggil Bapak Chandra Prasetyo Purwakanti untuk memberikan hadiah kepada pemenang 4. Selanjutnya, kami memohon kesediaan Bapak Afrizal Yuda Setiawan untuk memberikan hadiah kepada pemenang 3. Selanjutnya, kami mengundang Ibu Yuli Nugrahani untuk dapat memberikan piala dan sertifikat untuk pemenang 2.
Yang terakhir, kami memohon kesediaan dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Ibu Desi Ari Presanti, SSM Hum, untuk memberikan hadiah kepada pemenang satu. Selanjutnya, kami mohon kesediaannya kepada Ibu Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung, seluruh Dewan Juri, dan juga Ibu Ketua Pelaksana untuk melakukan sesi foto bersama dengan seluruh pemenang Festival Musikalisasi Puisi tahun 2024. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk para pemenang hari ini.